Halo, kembali bertemu lagi bersama saya Mue di channel Mue and His Project. Masih sekitar tentang trip atau liburan saya ke Turki dan juga Serbia. Sekarang ini adalah masuk hari ke-8, di mana pada hari ke-8 ini saya masih berada di kota Selçuk, ya. Pagi ini saya berencana untuk terbang kembali ke Istanbul, kemudian terbang ke Serbia. Namun sebelumnya pagi hari saya menyempatkan untuk menikmati santapan pagi dari hotel, ya. Restorannya tidak cukup besar dan sajian yang diberikan pada pagi hari itu sangat menyenangkan sekali. Dan dari semua hotel yang saya tinggali selama di Turki, menurut saya makanan di Hotel Urkmes ini yang paling ada rasanya dan paling nikmat rasanya. Seperti inilah yang mereka sajikan untuk sarapan pagi saya. Setelah sarapan, saya pun check out dan segera menuju ke stasiun Selçuk, ya. Tempatnya dekat sekali dari hotel tempat saya tinggal jalan kaki saja sudah sampai di stasiun Selçuk. Nah, inilah stasiun Selçuk yang akan saya gunakan untuk naik kereta menuju kota Izmir. Karena terdapat dua jasa penyedia layanan kereta api, jadi pastikan Anda berdiri di peron yang sesuai dengan tiket yang Anda beli. Nah, ini adalah kereta api yang akan membawa saya untuk menuju Bandara Adnan Menderes yang ada di kota Izmir. Nah, kurang lebih seperti inilah penampakan keretanya. Ya, sangat bersih sekali dan sangat kondusif sekali keretanya. Setelah kurang lebih menempuh perjalanan 1 jam, ya, akhirnya saya tiba di Bandara Adnan Menderes yang ada di kota Izmir, di mana dari bandara ini saya akan terbang menuju kota Istanbul, ya. Kemudian dari kota Istanbul nanti akan saya lanjut terbang menuju ke Serbia. Nah, bandara Adnan Menderes yang ada di kota Izmir itu sendiri juga lumayan besar, ya, dan tidak terlalu ramai pada saat itu. Seperti inilah kondisi atau situasi bandara Adnan Menderes pada saat itu. Untuk menuju kota Istanbul, kembali saya terbang menggunakan Turkish Airlines, ya. Jadi selama saya berada di Turki untuk penerbangan domestik saya pun saya juga menggunakan Turkish Airlines karena waktu itu memang biayanya tidak terlalu mahal. Nah, kali ini penerbangan saya dari Izmir ke Turkish Airlines, di dalam pesawat ada entertainmentnya, jadi lumayan untuk membuang rasa bosan di dalam pesawat, ya. Jadi selama perjalanan saya masih bisa melihat film-film yang ada di dalam pesawat. Dan inilah makanan yang disajikan atau yang diberikan oleh Turkish Airlines selama perjalanan. Dan akhirnya saya tiba kembali di kota Istanbul, ya. Tapi kali ini saya hanya transit saja, saya tidak keluar bandara karena selanjutnya saya akan terbang menuju negara Serbia. Oh iya, untuk menuju negara Serbia pastikan Anda sudah memiliki bukti booking hotel dan juga asuransi kesehatan. Ya, untuk asuransi sebenarnya tidak kewajiban, tapi terkadang ada random check, ya. Jadi kalau misalnya kita terkena random check dan kita tidak bisa menunjukkan asuransi kesehatan kita selama di sana, besar kemungkinan kita tidak akan diizinkan untuk terbang menuju Serbia. Oke, dan ini cukup mengejutkan karena untuk penerbangan saya dari Istanbul menuju kota Belgrade, Serbia, pesawatnya sangat sederhana sekali. Meskipun sama-sama dengan Turkish Airlines, tidak ada in-flight entertainment, jadi tidak ada televisi dan ataupun tayangan-tayangan yang bisa saya gunakan untuk mengusir kebosanan di dalam pesawat. Dan dari makanan yang disediakan pun juga cukup sederhana. Oke, daratan Serbia sudah mulai terlihat. Dan inilah saya sudah mendarat di Bandara Niko Tesla yang ada di kota Belgrade, Serbia.
Dan saya lanjutkan urusan imigrasi dan juga bagasi. Tidak lupa saya mengambil uang tunai di ATM Raiffeisen Bank yang berwarna kuning. Ya, saya menggunakan debit BCA untuk rate cukup lumayan. Nah, sekarang saya menuju keluar dari bandara, menuju ke public transportation. Saya menggunakan bis A1 yang akan mengantarkan saya ke kota. Seperti inilah bisnya. Dan sebenarnya masih ada bis 72, tapi karena tidak melewati hotel saya, jadi saya menggunakan bis yang kecil ini. Nah, sesampai di kota, saya berjalan kaki menuju hotel yang akan saya tinggalin. Ya, sebenarnya bukan hotel, ini adalah apartemen, yang namanya adalah King's Palace. Jadi saya akan check-in terlebih dahulu. Jadi kita seperti masuk ke sebuah apartemen sederhana di sana. Nah, inilah tempat check-in saya. Dan inilah kamar yang saya tempati untuk beberapa hari ke depan. Ya, cukup luas ya dan sangat bersih sekali tempatnya. Saya cukup puas untuk tinggal di King's Palace ini. Nah, kurang lebih seperti inilah dalamnya, cukup luas kan? Ya, kamar mandinya pun juga cukup menyenangkan, sangat bersih sekali dan sangat modern sekali. Oke, masuk hari ke-9 trip saya. Saya berada di kota Belgrade, Serbia. Ya, jadi kota Belgrade ini adalah ibu kota dari negara Serbia. Dan pada hari itu saya gunakan waktu hanya untuk mengeksplorasi ya kota Belgrade itu sendiri. Jadi saya berjalan kaki mengelilingi berbagai sudut kota, dan seperti inilah kurang lebih pemandangan kota yang ada di kota Belgrade. Ya. Karena saat itu lagi sedang musim dingin, tapi belum ada salju turun, dan tidak banyak turis yang saya temui, bahkan untuk warga lokal pun juga tidak begitu banyak yang saya jumpai. Nah, seperti inilah kota Belgrade yang ada di negara Serbia. Jadi bagi teman-teman warga negara Indonesia yang ingin berkunjung ke benua Eropa tapi tidak memerlukan visa, jawaban yang benar adalah Anda harus berkunjung ke negara Serbia, karena untuk masuk ke negara Serbia kita tidak membutuhkan visa sama sekali. Nah, ini adalah salah satu destinasi para turis ketika mereka berada di kota Belgrade. Ya, ini adalah Republic Square. Saya kurang jelas dan kurang paham juga dalamnya sebenarnya seperti apa, karena saya waktu itu juga tidak berminat untuk masuk ke dalam. Saya cukup melihat ke sekeliling saja. Nah, karena saat itu kondisi sangat dingin sekali dan saya memutuskan untuk kembali ke hotel saja untuk beristirahat sejenak sebelum sore harinya saya akan berkunjung ke benteng peninggalan zaman dahulu. Oke, ini adalah Knez Mihailova ya, yaitu ini adalah sebuah pedestrian dengan berbagai outlet perbelanjaan yang ada di area situ. Ya, jadi sepanjang jalan ini kita menemui banyak sekali outlet. Jadi kita selain berjalan kaki, kita juga bisa sekaligus berbelanja di sini. Ya, banyak sekali outlet-outlet baik lokal maupun internasional yang ada di sini. Ya, Anda bisa memilih. Nah, di ujung dari Knez Mihailova itu sendiri akan berakhir pada Belgrade Fortress, yaitu benteng peninggalan zaman dahulu. Dan di dalam benteng ini, di dalam area ini juga ada beberapa museum ya. Di antaranya adalah Military Museum. Ya, nanti ketika Anda masuki wilayah ini atau area ini bisa eksplorasi sendiri kira-kira mana yang menurut Anda menarik untuk dikunjungi ya, karena area ini cukup luas sekali. Jadi setidaknya Anda sediakan waktu untuk menjelajahi area benteng yang satu ini.
Dan ini adalah salah satu pemandangan di puncak dari benteng Belgrade Fortress ini ya. Ini adalah pemandangan kota Belgrade ya. Dan landscape-nya menurut saya juga sangat cantik sekali pada sore itu. Ya, jadi jika Anda ingin berkunjung ke daerah sini ya, datanglah ke kota Belgrade, negara Serbia. Sama halnya dengan negara-negara Eropa lainnya, ketika musim dingin di Serbia juga malam harinya akan datang lebih awal. Jadi saat itu sekitar pukul 4 sore ya, 4 sore langit sudah mulai gelap. Nah, ini adalah waktu itu masih jam 5 sore, langit sudah segelap ini. Dan saya memutuskan untuk berkeliling di kota Belgrade lagi untuk menikmati malam di sana sebelum kembali beristirahat menuju ke hotel. Oh ya, sebelum menuju ke hotel, saya mendapati restoran yang bukan restoran ya, ini adalah toko kue ya, dimana kuenya sangat enak-enak sekali dan hampir setiap hari saya berkunjung ke kue untuk makan kue di sini. Di hari berikutnya saya berkunjung ke kota Novi Sad ya. Dari tempat saya menginap, saya berjalan kaki kurang lebih sekitar 2 km ya untuk menuju stasiun kota Belgrade. Nah, ternyata jalan kakinya cukup jauh, jadi teman-teman harus siapkan fisiknya. Atau kalau tidak ingin jalan kaki, teman-teman bisa naik publik transportasi yang ada di kota Belgrade. Nah, kurang lebih seperti inilah perjalanan saya menuju untuk stasiun kota Belgrade. Nah, ini adalah stasiun kota Belgrade dan sepertinya saat itu sedang ada renovasi dari stasiun kota Belgrade ya, jadi masih banyak kerjaan konstruksi. Nah, ini adalah akses untuk menuju stasiunnya. Nah, ini adalah kereta cepat yang saya gunakan untuk menuju kota Novi Sad ya. Jadi perjalanan kurang lebih hanya memakan waktu sekitar 30 menit saja. Jadi ceritanya waktu itu saya hampir ketinggalan kereta karena saya kesasar dalam menuju stasiun kota Belgrade. Jadi saya tidak sempat mengabadikan seperti apa penampakan kereta yang membawa saya ke kota Novi Sad. Namun inilah penampakannya. Ya, ini adalah kereta cepat yang membawa saya dari Belgrade menuju kota Novi Sad. Oke, selamat datang di kota Novi Sad. Ya, ini adalah salah satu kota terbesar juga di negara Serbia. Dan sama halnya dengan kota Belgrade, kota ini pun tidak begitu ramai pengunjung ya. Bahkan warga lokal pun juga tidak banyak saya temui, atau mungkin juga karena waktu itu masih weekday dan jam kerja. Nah, ini adalah wilayah kota tua yang saya lewati. Jadi selama di Novi Sad saya hanya berjalan kaki mengelilingi kota. Dan ini adalah beberapa wilayah yang saya lalui, diantaranya adalah kota tua. Dan di area ini sangat luas sekali dan banyak sekali bangunan-bangunan cantik yang bisa kita kunjungi. Salah satunya adalah taman kota yang satu ini juga cantik sekali. Nah, dari stasiun kota Novi Sad saya berjalan kaki kurang lebih sekitar 20 menit ya. Dan saya juga sudah melewati kota tua tadi. Dan saya menyeberangi jembatan ini untuk menuju benteng yang satu ini. Ya, ini adalah tujuan saya adalah ke Petrovaradin Fortress, salah satu benteng tertua yang ada di kota Novi Sad. Dan ini adalah salah satu jalanan untuk menuju benteng tersebut. Oke, setelah berjalan kaki kurang lebih 20-30 menit, akhirnya saya tiba di Petrovaradin Fortress ya, benteng yang ada di kota Novi Sad. Ya, seperti inilah aksesnya. Saya tidak tahu kenapa, jadi waktu itu saya seorang diri, tidak banyak orang yang datang ke tempat ini. Bahkan saya menuju lokasi pun saya juga berjalan kaki sendiri dan harus melewati lorong yang satu ini.
Nah, inilah pemandangan kota Novi Sad yang bisa kita lihat dari atas benteng Petrovaradin yang ada di kota Novi Sad. Nah, itu adalah jam ikonik yang ada di kota ini. Ya, jadi kalau kita beli aksesoris atau mainan magnet, pasti ada jam tersebut. Entah karena pandemi atau bagaimana, saya melihat beberapa sudut di benteng ini kurang begitu terawat, dan beberapa kafe ataupun toko oleh-oleh pun juga banyak yang tutup di area ini. Padahal sebenarnya area ini sangat luas dan cantik sekali, dan pemandangannya pun juga oke banget. Bahkan saya sangat menghabiskan waktu yang lama sekali di tempat yang satu ini. Oke semuanya, jadi sekarang ini saya sedang berada di Petrovaradin Fortress ya, atau benteng Petrovaradin. Saya nggak tahu kenapa ya, saya datang kemari ini masih hari Rabu ya, hari Rabu, dan hampir tidak ada tamu selain saya. Saya tidak menemui turis banyak di sini ya, bahkan bisa dilihat sekeliling saya sekarang sepi banget. Ya, jadi ini adalah Petrovaradin Fortress. Saya datang kemari dari stasiun Novi Sad ya. Stasiun Novi Sad saya jalan kaki kurang lebih ada kali ya 30-40 menit untuk mencapai lokasi ini. Memang agak jauh ya. Saya sarankan kalau Anda tidak suka atau tidak hobi jalan kaki, jangan ambil jalan kaki seperti saya ya. Tapi karena saya suka jalan kaki, saya menempuh rute ini, dan sepanjang rute saya melewati Old Town ya, atau semacam kota tua gitu, dan pemandangannya oke banget ya. Jadi teman-teman kalau ingin datang ke negara Serbia, coba sekalian datang ke kota Novi Sad juga ya. Sekitar 30 menit perjalanan naik kereta cepat dari kota Belgrade. Oke, sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you. Oke, jadi tadi saya datang kemari masuk lewat terowongan ini. Sekarang pulang pun saya harus lewat terowongan ini. Agak spooky nggak sih? Oke, mari kita makan siang. Dan ini adalah hot coklat yang saya pesan. Dan ini adalah hot coklat yang paling kental yang pernah saya konsumsi seumur hidup saya. Dan rasanya enak banget. Dari makan siang yang saya makan pun juga rasanya oke banget. Sangat cukup terpuaskan sekali untuk makan yang satu ini. Untuk nama restorannya maafkan saya juga lupa. Yang pasti ini ada di area Old Town atau kota tua ya. Sepanjang perjalanan saya dari benteng Petrovaradin menuju ke stasiun, pasti akan melewati kota tua yang satu ini. Oke, sudah puas mengelilingi kota Novi Sad, akhirnya saya bergegas kembali menuju stasiun dan kembali ke kota Belgrade. Ya, jadi ini adalah penampakan dari luar stasiun kota Novi Sad, dan ini adalah penampakan dari dalam. Stasiunnya cukup luas sekali ya, cukup lega sekali ruangannya. Ya, ini adalah tempat area untuk membeli tiket, dan ini adalah tempat area untuk menunggu kereta. Dan ini adalah kereta cepat yang akan membawa saya kembali ke kota Belgrade. Nah, inilah interior dari kereta cepat yang akan membawa saya kembali ke kota Belgrade. Seperti inilah gambarannya. Ya, ini ada di lantai 2, dan ini adalah pemandangan dari jendela kereta ya sepanjang perjalanan menuju kembali ke kota Belgrade.
Untuk menutup hari saya, malam harinya saya mengikuti kelas yoga agar tubuh, pikiran, dan jiwa saya tetap sehat untuk menyambut hari esoknya. Oke, mari kita beryoga. Ya, masuk hari ke-11 masih di kota Belgrade, negara Serbia. Saya gunakan waktu saya hanya untuk berkeliling kota, dan kebanyakan waktu saya di hari ke-11 ini saya gunakan hanya untuk berbelanja saja. Ya, shopping and shopping and shopping again. Jadi saya kembali ke area Nes Mihailova, ya, di area pedestrian dan banyak outlet belanja di sana. Saya habiskan waktu di sana hanya untuk berbelanja seharian dan juga untuk makan siang di sana. Nah, di gambar yang ini, ya, ini adalah area dekat St. Mark's Church, ya, gereja Ortodoks yang ada di Serbia. Nah, ini adalah St. Mark's Church, ya. Lokasinya dekat sekali dengan tempat saya tinggal jalan kaki saja sudah sampai ke lokasi ini. Nah, untuk makan siang inilah yang akan saya konsumsi, ya, daging dan daging lagi. Ya, dibandingkan dengan Turki, menurut saya makanan di Serbia lebih berasa dan lidah saya lebih cocok untuk makan di sini. Nah, ini adalah toko kue Taruban. Jadi setiap hari saya mampir ke toko kue yang satu ini. Ya, ini ternyata kenapa hampir setiap hari saya datang ke sana dan kuenya memang enak-enak sekali. Ternyata toko kue yang satu ini adalah toko kue yang tertua yang ada di kota Belgrade. Jadi tidak heran kenapa kue-kue di sini rasanya enak-enak banget. Ya, jadi saya sudah mencoba beberapa kue yang ada di sini dan saya masih belum puas. Jadi kalau saya mau datang ke kota Belgrade lagi, saya harus mencoba kue-kue yang lain. Nah, ini adalah Starbucks yang sempat saya kunjungi. Untuk harga Starbucks di kota ini menurut saya harganya tidak jauh beda dengan harga Starbucks yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah Republic Square di saat malam hari. Seperti inilah pemandangannya. Ternyata di malam hari pun area ini juga masih ramai pengunjung. Menikmati malam terakhir saya di negara Serbia, menelusuri jalanan, akhirnya membawa saya ke tempat ini. Ya, ini adalah jalanan yang penuh dengan restoran, ya, namun tidak begitu ramai saat-saat itu. Dan setelah mengelilingi beberapa area, saya mengakhiri malam hari dengan makan malam di sebuah restoran kecil. Dan saya mohon maaf, saya juga lupa nama restorannya. Inilah adalah restoran yang saya kunjungin, ya. Wow, menunya juga, kue-kuenya juga sangat-sangat menarik, sangat menantang untuk kita konsumsi. Dan surprise, menunya semuanya dalam bahasa Serbia, dalam aksara Serbia yang saya tidak bisa membacanya. Dan saat itu saya hanya konsumsi kue-kue ini, kue-kue cantik dengan rasa yang sangat-sangat enak sekali. Nah, ini juga salah satu bangunan yang menurut saya cukup cantik sekali dengan patung yang sangat tinggi sekali. Ini adalah stasiun lama kota Belgrade, ya, yang sekarang sudah tidak difungsikan lagi dan dialihkan menjadi museum. Ya, lihatlah patung yang satu ini tinggi sekali. Karena malam sudah terlalu larut, akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke hotel dan beristirahat untuk penerbangan besok paginya kembali ke kota Istanbul, Turki. Yaps, pagi buta saya sudah harus check out dan berjalan kaki menuju halte bus yang akan membawa saya ke Bandara Nikola Tesla, Serbia, ya. Dan ini adalah halte di mana saya harus menunggu bus A1 yang akan membawa saya kembali ke Bandara Nikola Tesla, Belgrade, Serbia. Ya, inilah minibus yang akan saya gunakan, ya. Bukan bus besar, hanya bus kecil. Ya, karena masih pagi hari tidak banyak penumpang. Ya, seperti inilah kondisi di dalam busnya. Dan akhirnya saya tiba kembali di Bandara Nikola Tesla, kota Belgrade yang ada di Serbia. Bandaranya tidak terlalu besar, ya. Seperti inilah kondisinya saat itu, dan memang masih sepi sekali karena memang pagi-pagi sekali saya sudah harus di bandara. Dan untuk kembali menuju ke kota Istanbul, kembali saya akan terbang menggunakan Turkish Airlines.
inilah pesawat yang akan membawa saya kembali ke kota Istanbul. Ya, untuk penerbangan kali ini sangat bersyukur karena di dalamnya akhirnya ada entertainment di dalam pesawat ya. Jadi kurang lebih penerbangan selama 2 jam tidak cukup membosankan karena kita bisa melihat hiburan di dalam pesawat. Untuk makanan yang diberikan oleh Turkish Airlines kurang lebih sama dengan sebelum-sebelumnya. Seperti inilah makanannya. Untuk dari rasa menurut saya biasa aja, tidak ada yang istimewa. Ya, setelah kurang lebih 2 jam perjalanan udara dari kota Belgrade, akhirnya saya tiba kembali di negara Turki ya, di kota Istanbul. Nah, dari sini saya kembali berurusan dengan imigrasi ya, karena saya harus tinggal di Istanbul 1 malam lagi ya, karena penerbangan saya dari Istanbul ke Indonesia harus ditunda 1 hari. Jadi saya harus kembali menginap di Istanbul untuk 1 malam lagi. Sama seperti sebelumnya, saya menuju ke pintu keluar nomor 9 untuk menuju ke transportasi publik, di mana saya akan menggunakan bus untuk menuju ke kota Istanbul. Jadi Anda bisa menuju transportasi publik melalui lift yang satu ini ya, dan Anda harus menuju ke lantai basement -2. Dan ini adalah loket Hafaiz Bus yang dimana kita bisa membeli tiket bus untuk menuju ke kota Istanbul. Karena tujuan saya ke daerah Taksim, saya harus menunggu di peron nomor 16. Nah, ini adalah hotel yang saya tempati untuk 1 malam saja di daerah Taksim. Seperti inilah tempatnya. Hotelnya hotel lama, tidak begitu bagus tapi cukup layak untuk ditinggali dalam waktu 1 malam. Dan hari ini saya hanya berkeliling di daerah sekitar hotel saya saja dan jalan-jalan ke area Istiqlal Street atau Jalan Istiqlal untuk memburu oleh-oleh yang akan saya bawa kembali ke Indonesia. Baiklah, ini adalah hari terakhir saya di kota Istanbul sebelum malam harinya kembali ke Indonesia. Dan di luar rencana, karena memang seharusnya saya pulang lebih awal, tapi karena penerbangan saya ditunda selama 1 hari, jadinya saya kembali menghabiskan waktu 1 hari di kota Istanbul. Dan saya gunakan untuk mengunjungi tempat-tempat yang belum saya kunjungi pada hari-hari sebelumnya. Jadi hari ini saya hanya berkunjung ke Galata Tower dan keliling di area Galata Tower saja. Nah, inilah jalan untuk menuju ke Galata Tower ya. Jadi saya menggunakan tram ya, publik transportasi dari tempat saya tinggal di daerah Taksim menuju ke Galata Tower ya. Setelah jalan kaki cukup
lumayan, dan inilah penampakan dari Galata Tower yang saya kunjungi. Antrian untuk masuk ke Galata Tower cukup ramai dan saya memutuskan untuk tidak ikut antri untuk masuk ke dalam. Jadi saya cukup melihat dari sisi luarnya saja. Nah, inilah harga jika Anda ingin masuk ke Galata Tower. Setelah puas mengelilingi area Galata Tower, saya pun berjalan kaki untuk menyeberangi jembatan ya yang menghubungkan Turki dari sisi Asia dan juga sisi Eropa. Dan tidak banyak yang saya lakukan, saya hanya berjalan-jalan dan berkeliling saja. Dan seperti inilah situasi yang ada di jembatan waktu itu. Nah, ini adalah Spice Bazaar ya. Di sini pun juga sebenarnya bisa kalian jadikan alternatif untuk mencari oleh-oleh yang bisa kalian bawa kembali ke Indonesia. Banyak sekali hal yang dijual di daerah sini ya. Silakan berbelanja. Nah, ini adalah sahabat orange yang saya jumpai di negara Turki. Tidak cukup ramah ya, tapi cukup menghibur saya di kala itu. Sambil menunggu waktu penerbangan saya gunakan pula waktu saya untuk melakukan yoga sejenak di negara Turki. Baiklah, setelah menghabiskan waktu hampir seharian di kota Istanbul, saya pun memutuskan untuk kembali bergegas menuju ke Bandara Istanbul ya, Bandara Internasional Istanbul atau Istanbul International Airport untuk mempersiapkan diri kembali ke Indonesia. Dan saya kembali ke Indonesia kembali menggunakan Turkish Airlines ya. Seperti inilah penampakannya dan fasilitas yang didapat di dalam pesawat masih sama. Ada headphone, ada selimut, dan juga ada bingkisan kecil yang isinya seperti earplug ya, dan juga slipper dan pasta gigi dan juga sikat giginya. Ya, kurang lebih penerbangan selama 11 jam menuju kota Jakarta. Saya habiskan waktu saya untuk menonton film yang ada di dalam pesawat ya, yang dalam in-flight entertainment. Dan tidak lupa pula kita juga mendapatkan fasilitas makanan. Ya, inilah makanan yang saya dapat saat itu. Dari segi rasa menurut saya tidak terlalu istimewa, tapi lumayan untuk membuat perut kita kenyang. Dan sedikit informasi bahwa selama penerbangan ini saya mendapatkan jatah makanan sebanyak 2 kali. Baiklah, inilah cukup sekian liburan saya ke negara Turki dan juga negara Serbia. Inilah video-video yang bisa saya bagikan ya, momen-momen yang bisa saya bagikan kepada Anda semua. Semoga teman-teman berkenan dengan video yang saya berikan. Dan cukup sekian dari saya. Jangan lupa untuk subscribe channel saya. Kita ketemu lagi di trip-trip saya yang berikutnya. Terima kasih semuanya dan selamat beristirahat. Sehat-sehat semuanya selalu dan semoga kita bisa berjumpa lagi di trip-trip berikutnya. Thank you.